Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada sore hari ini dalam pelajaran singkat kita di dalam pelajaran tafsir ayat-ayat pilihan ya. Yang dimana kita membahas sedikit dari surah Al-Maidah ayat 95 ya. Al-Maidah yang Allah firman, "Waman ada fayantaqimullahu minhu." Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Firman Allah Ta'ala ini berkaitan dengan seorang yang membunuh, yaitu membunuh binatang buruan ketika berihram, karena dilarang ya orang membunuh binatang ketika sedang ihram ya. Tentunya penerapan firman Allah terhadap dosa-dosa besar yang dilakukan dan dosa-dosa besar yang tidak seringan, perkara membunuh binatang buruan. Artinya setiap dosa itu ya ada potensi akan terulang ya. Walaupun seorang sudah berniat untuk bertaubat ya, taubatnya dengan taubat nasuha, bertekad tidak mengulangi dosa ya, dengan syarat-syarat taubat ya, di antaranya dengan niat yang ikhlas ya. Dan juga dikatakan dalam Riyadhus Shalihin senantiasa beristighfar kepada Allah ya. Kemudian juga senantiasa berupaya agar tidak mengulangi kembali ya, tidak sampai dosa itu diperbuat, dan juga menyesal terhadap perbuatannya yang telah dilakukan. Serta disebutkan pula ketika ada yang dizolimi, maka dia berhak untuk, atau dia wajib ya, dia wajib untuk menggantinya ya gitu. Dan orang yang dizoliminya itu berhak karena sebagai penebus dosa ya terhadap apa yang telah dilakukan. Pasti. Dan setiap orang itu ada potensi kekurangan, ada potensi kelebihan. Banyak gitu ya. Orang itu bisa mempunyai potensi kekurangan ya, mungkin kurangnya dari sifat atau dari karakter ya, yang mungkin saja kita tidak menyukainya gitu ya. Misalnya dia punya sifat yang pemalu gitu ya, atau sifat yang ya misalnya juga gengsi lah dan sebagainya gitu. Jadi punya karakter-karakter tersendiri ya gitu. Akan tetapi jangan sampai karakter yang buruk itu jadi pembawa dosa juga. Tentu ada potensi dosa yang bisa jadi lebih ringan dari membunuh binatang buruan ketika ihram. Dan
tentunya juga keduanya tentu mendapatkan ancaman siksaan Allah. Karena memiliki kesamaan, yaitu dosa itu menyelisihi perintah Allah secara sengaja, padahal Allah telah melarangnya. Nah, tentunya ketika kita senantiasa berbuat baik, beramal soleh, maka dosa-dosa yang kecil diampuni. Ada juga yang pendapat sebagian dari dosa besar ya, sebagian tapi tidak semuanya ya. Karenanya ketika Rasulullah menerangkan tentang takwa, wa atbi'is sayyi'ata al hasanata tamhuha ya gitu. Maka ikutilah kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya kejelekan-kejelekan tersebut akan dihapuskan oleh Allah. Akan diampuni oleh Allah. Walaupun terkadang pastinya ada potensi berbuat dosa lagi. Akan terulang lagi ya dosa yang terdahulu. Maka senantiasa di antara kiat-kiat ya agar kita menjauhi dosa ya senantiasa dekat pada amal soleh ya, majelis ilmu di antaranya. Ketika dekat dengan amal soleh, orang itu nggak ada waktu untuk berbuat dosa. Ya. Dan juga yang kedua menjauhi lingkungan, ya. Lingkungan yang tidak bermanfaat atau pergaulan yang merugikan ya. Yang pergaulan itu akan jadi mudarat buat kita. Maka jauhi ya. Bergaul dengan mereka maka seperti tentunya pembuat atau pandai besi ya gitu. Yang pastinya kita bakal kecipratan apinya ya. Kemudian juga diantaranya fokus kita. Fokus, jangan sampai fokus untuk beramal soleh, apalagi ini di bulan Rajab. Ya, senantiasa kita berbanyak amalan sunnah ya. Dan sekarang juga sebenarnya adalah waktu yang tepat juga karena pertengahan bulan juga ya. Biasanya ada yang saum sunnah ya gitu. Saum pertengahan bulan. Ini juga momen yang pas ya. Kamis, Jumat, Sabtu ya. Kalau saya lihat kalau nggak salah ya. Nggak tahu sekarang yang ini ya. Tanggal 15-nya kalau nggak salah. Ada yang dari hari Kamis itu kalau nggak salah ya. Kemarin saya ceknya Kamis, Jumat, Sabtu ya. Ya. Masih ada kesempatan kalau mau pertengahan bulan ya gitu. Atau ya Senin Kamisnya gitu. Nanti pekan depan tekadkan lagi untuk Senin Kamis ya. Nah itu salat sunnahnya juga sedekahnya, kemudian kebaikan-kebaikan pada orang lain. Maka tentunya kita isi waktu kita ya. Dan juga kita senantiasa berdoa ya agar Allah senantiasa jauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Karena emang potensi kemaksiatan itu ya besar. Kalau kita lihat saja itu ya. Bagaimana apalagi sekarang di medsos ya. Ya telah Allah mudahkan. Tapi ya justru malah lebih banyak mudaratnya juga. Tapi ya kita harus senantiasa ya berjihad
Allah telah memudahkan atas hal itu ya. Nah itu, maka kita harus senantiasa berdoa ya, dan saling berwasiat, saling menasihati ya, dalam hal yang ketakwaan ya, takwa dan juga kesabaran ya. Inilah tentunya yang akan menguatkan kita agar jangan sampai berdampak besar dari dosa yang telah kita lakukan. Demikian, semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Nah itu sedikit yang bisa menjadi ilmu tambahan pada hari ini. Itu saja terlebih dahulu. Nah hari Ahad insya Allah kalau dimudahkan nanti di Pak Jafar lagi ya. Tadinya mau kesana cuman izin beliaunya ya. Jadi hari Ahad ya, di ibadah asar ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina bil rahmah wa ilana rusada. Allahumma shalli ala ya latifi hamasi liha ma'adi wajah sirran li fi kulli khair wal mutahallim kulli syarr. Allahumma rahmatika ajil fala takilni rasid. Lisanni kullahu la ilaha illa anta. Rabbana atmim lana nurana wa fil lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana fil lana wal ikhwanina alladhina bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka Rabbi auzi'ni azkura nikmatika allati an'amta alayya wa na'mala sholihan tardahu wasyahli fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrifal qalbi. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka satir. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana fil lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka Rabbi auzi'ni azkura nikmatika allati an'amta alayya wa sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.